Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura 'ala dhalam. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anam wa ala alihi wa ashabihi mujahidiyil asnam. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-ayah. Saudara dimanapun Anda berada, terlebih rekan generasi Aswaja yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kita punya jasmani dan kita punya ruhani. Saudara, di saat-saat ini kita diramaikan dan bahkan kita dihebohkan oleh berita-berita yang konon katanya berita tersebut bermula dari sosok yang backgroundnya sebagai tokoh agama. Salah satu daripada berita-berita tersebut katanya di Indonesia tidak ada dzurriyyah Rasul. Dan para habaib yang ada di Indonesia itu bukan dzurriyyah Rasul. Bahkan ada poin berita petir yang sangat mengejutkan yang membuat orang sehat tidak bisa merasa nyaman. Bahwasannya nasab Ba'alawi sekalipun itu bukan dzurriyyah Rasul. Perkembangan berita ini semakin hari semakin tidak menentu. Hingga didapati informasi bahwasannya mustahil para habaib tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin berita ini menurut saya ini adalah poin berita petir. Siapa yang tidak terbangunkan oleh suara petir? Tidak ada, kecuali orang-orang yang tidak sehat. Baiklah saudara, di kesempatan hari ini saya akan membacakan salah satu kitab karya para ulama, yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitabnya bisa kita lihat sendiri. Kita semua pasti sudah tahu dengan kitab ini. Meskipun mungkin saja di antara kita belum ada yang mempunyainya. Tetapi yang jelas saudara, kitab ini merupakan salah satu kitab yang masyhur di kalangan para pelajar pondok pesantren salafi yang ada di Indonesia. Di dalam kitab ini, di halaman 296 ada redaksi seperti ini. Wa naqala al-alamatu Muhammad Bahriq an sayyikhihi al-arif billah Muhammad Bajir. Qila anna ahlal baiti afdalun nasi wa ala abi alwi afdalu ahlil baiti. Al-alama Muhammad Bahri, beliau pernah mencatat daripada gurunya Al-Arif billah Muhammad Bajir bahwasannya dikatakan keluarga Nabi adalah paling utamanya manusia dan keluarga Abil Alwi adalah paling utamanya keluarga Nabi. Kemudian di paragraf selanjutnya musannif juga berkata, wa qad qala qutbul irsyad as-sayyid Abdullah al-Haddad ma ahsanu fi hadzal zaman min tariqati ali Abil Alwi. Berkata qutbul irsyad as-sayyid Abdullah al-Haddad bahwasannya tidak ada thariqah yang terbaik di zaman ini daripada thariqah keluarga Abi Alwi. Kemudian di paragraf selanjutnya beliau juga berkata, qala Sayyidul Imam Zainul Abidin Al-Aidrus asau qabaila bani Alwi fabalagu mi'atan wa khamsan wa isrina qabilatan. As-Sayyid Al-Imam Zainul Abidin beliau pernah berkata bahwasannya para ulama pernah menghitung qabilah Bani Alwi. Dan hitungan para ulama tersebut sampai kepada hitungan 125 qabilah. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Abil Alwi yang disebutkan oleh tiga ulama besar tadi? Kata musannif di akhir paragraf bab ini, qultu wa ana bi ali Abi Alwi dzurriyyatas Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Maksud tujuan tiga ulama besar tadi ketika menyebutkan keluarga Abi Alwi, semuanya tertuju kepada keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Saudara, ini yang berbicara adalah Al-Arif billah.
Ini yang berbicara adalah Qutbul Irsyad. Ini yang berbicara adalah Al-Imam. Setahu kita, kedudukan ini bukan sembarang kedudukan. Di zaman kita, sekalipun ada orang yang berkedudukan seperti ini, itu pasti sangat jarang. Kenapa? Karena kita semuanya tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman maraknya kebodohan. Saudara bisa dipahami dari tulisan ini bahwasannya mu'allif kitab Bughiyah dan ulama-ulama yang dicatat perkataannya tentang nasab Ba'alawi semuanya menetapkan nasab Ba'alawi, semuanya mengakui nasab Ba'alawi. Ketika kita merujuk kepada berita-berita yang tadi awal sudah saya sebutkan, terlebih kepada berita petir, ini sangat jelas-jelas bertentangan. Kenapa? Karena jelas berita tersebut menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara tidak langsung berita tersebut menyalahkan, membatalkan, menafikan apa yang ada di dalam kitab Bughiyah ini. Maka berarti mu'alif kitab Bughiyah ini memberitakan berita yang salah, memberitakan berita yang dusta, memberitakan berita yang bohong. Maka berarti juga ulama-ulama yang memiliki kedudukan al-arif billah, ulama-ulama yang memiliki kedudukan Qutbul Irsyad, ulama-ulama yang memiliki kedudukan al-imam, yang dicatat perkataannya tentang nasab Ba'alawi di dalam kitab Bughiyah ini, semuanya menetapkan penetapan yang bohong, menetapkan penetapan yang dusta, menetapkan penetapan yang salah. Maka berarti semua ulama tersebut pembohong, pendusta, penyebar berita hoaks. Kenapa natijah kesimpulan bisa jadi seperti itu? Hal ini didasari dengan kaidah akliyah yang cukup sederhana yang berbunyi kullu ma adda ilal kidzabi fahuwa kidzabun. Yang menjadi sumber berita yang dianggap bohong, yang menjadi sumber berita yang dianggap dusta, itu sama bohongnya, itu sama dustanya. Kemudian apa itu yang disebut dengan bohong? Yang disebut dengan bohong adalah kullu khabarin la yutabikul waqi. Setiap informasi yang tidak sesuai dengan fakta itu bohong namanya. Informasi yang beredar dan heboh sekarang di tahun 2023 ini, para habaib bukan dzurriyyah Rasul. Katanya informasi ini adalah informasi sahih. Di dalam istilah fuqaha, pendapat yang bertentangan dengan pendapat sahih, kebanyakan pendapat tersebut adalah pendapat fasid. Sebagaimana yang diterangkan oleh mu'allif kitab I'anatut Thalibin, ini kitabnya bisa kita lihat. Mu'allif kitab I'anatut Thalibin di halaman 19 juz 1 beliau berkata, wa amma khilafus sahihi fal ghalibu annahu yakunu fasidan. Adapun pendapat yang bertentangan dengan pendapat sahih, kebanyakan pendapat tersebut adalah pendapat fasid. Maka berarti ketika ada satu kitab yang di dalamnya menginformasikan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul, informasi yang ada di dalam kitab tersebut itu adalah informasi fasid. Bahkan bisa disebutkan informasi tersebut adalah informasi la yutabikul waqi, informasi yang tidak sesuai dengan fakta, bohong namanya. Dari sini muncul pertanyaan yang sangat serius dan sangat mendalam.
Apakah layak mu'alif kitab Bughya atau bahkan yang lainnya beliau berani mencantumkan statement yang fasid? Beliau berani mencantumkan statement yang salah. Apakah layak Al-Arif Billah Muhammad Bahri yang perkataannya tentang nasab Ba'alawi dicatat di dalam kitab Bughya ini, beliau berani menyatakan satu putusan syariat yang fasid? Apakah layak juga Al-Arif Billah Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berani menyatakan hal yang serupa? Apakah layak juga Al-Imam Zainal Abidin beliau berani melakukan hal yang sama? Apakah memang beliau-beliau ini di dalam ilmu nasab kurang begitu mengerti sehingga layak disebut bahwa beliau-beliau ini tidak mengerti di dalam ilmu nasab, jauh dibandingkan orang-orang yang menafikan nasab Ba'alawi ini? Ini semua sangat-sangat tidak layak. Kenapa? Beliau-beliau itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan Al-Arif Billah, adalah orang-orang yang memiliki kedudukan Qutbul Irsyad, adalah orang-orang yang memiliki kedudukan Al-Imam. Kita semua tahu dengan pangkat dan martabat Al-Arif. Mana mungkin orang yang sudah berkedudukan seperti ini menetapkan satu keputusan yang mana beliau tahu keputusan itu adalah keputusan fasid. Karena perlu dicatat saudara, yang disebut dengan wali Allah, jangankan perkara yang diwajibkan, jangankan perkara yang disunnahkan, perkara yang dimubahkan pun oleh mereka dijadikan taat kepada Allah. Sebagaimana keterangan Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Baizuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid di halaman 81 ketika beliau menjelaskan sifat amanah, beliau berkata, fil awliya'il ladzina hum atba'uhum man yasilu lima qaumin tasiru harkatuhu wa sakanatuhu ta'atan bin niyat. Di dalam golongan wali yang mana mereka ini adalah pengikutnya para rasul, ada seorang wali yang sampai kepada martabat pergerakan dan diamnya dijadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang shalih. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Baizuri ini merupakan martabat wali yang paling rendah. Kenapa saya bisa menyatakan hal seperti itu? Hal ini bisa dibuktikan dengan perkataan Imam Dasuki di dalam kitabnya Ummul Barahim. Ini kitabnya bisa kita lihat di halaman 182. Syekh Dasuki berkata, kana adnal awliya'i lillahi yasilu ila rutbatin tasiru ma'aha mubahatuhu kulluha ta'atin. Serendah-rendahnya martabat wali itu sesuatu yang dimubahkan kepadanya dijadikan taat olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita pikir bersama. Mana bisa penebar berita dusta, penebar informasi bohong, penebar informasi hoak mendapatkan kedudukan Al-Arif Billah, mendapatkan kedudukan Qutbul Irsyad, mendapatkan kedudukan Al-Imam? Kita semua tahu dengan kedudukan Al-Imam itu seperti apa. Sangat-sangat jauh orang-orang yang berkedudukan seperti ini menetapkan satu putusan tanpa menggunakan ilmunya. Silahkan Anda pikir sekaligus Anda menentukan pilihan. Anda memilih mengikuti ulama-ulama terdahulu yang berkedudukan Al-Imam, yang berkedudukan Al-Arif Billah, yang berkedudukan Qutbul Irsyad, yang menetapkan nasab Ba'alawi, atau Anda lebih memilih sekelompok orang-orang yang ada di zaman sekarang yang menyatakan terputusnya nasab Ba'alawi, yang mana segalanya belum jelas.
argumentasinya belum jelas, kedudukan orangnya juga belum jelas, ahli dan tidak ahlinya di dalam ilmu nasab juga belum jelas. Bahkan didapati informasi bahwa mereka ini di dalam menafikan nasab Ba'lawi sudah tidak menggunakan teori ilmu nasab yang secara utuh yang telah ditetapkan oleh para ulama. Silahkan Anda pikir sendiri, Anda mempunyai akal sehat. Yang jelas saudara, syariat memerintahkan kita untuk mengikuti sesuatu yang jelas-jelas saja. Dan syariat melarang kepada kita untuk mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-ayah dijelaskan di dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam lil Imamil Qurtubi. Ini kitab tafsirnya. Di dalam kitab tafsir ini, Al-Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Qauluhu ta'ala wa la taqfu ay la tajba ma la ta'lamu wa la ya'nika. Yang artinya, jangan pernah kamu mengikuti persoalan yang kamu sendiri belum mengetahuinya. Di kita tidak tahu siapa itu yang menafikan nasab Ba'lawi, yang diakui banyak ulama yang bermartabat tinggi. Di mana kedudukan mereka dengan kedudukan para ulama terdahulu? Dan yang terakhir, saran dari saya untuk rekan generasi Aswaja dimanapun Anda berada, kita ini kesulitan keluar dari kedudukan muqallidin, artinya orang-orang yang bertaklid. Di dalam syariat, seorang muqallidin cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para ulama tanpa menanyakan argumentasi dan dalilnya. Sebagaimana kedudukan bertaklid yang dijelaskan oleh Al-Imam Syairoji di dalam kitabnya Aluma. Di halaman 125 Al-Imam Syairoji berkata, Anna taklida kubulul qawli min ghairi dalilin. Bahwasannya taklid menerima satu pendapat tanpa menanyakan dalilnya, tanpa menanyakan argumentasinya, tanpa menanyakan alasannya. Maka dengan ini, sebagaimana kedudukan kita sebagai muqallidin, cukup kita mengikuti apa penetapan para ulama tentang sahihna nasab Ba'lawi. Tanpa harus kita menanyakan argumentasinya, tanpa harus kita menanyakan alasannya. Dan yang terakhir, sebagaimana nasihat Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Johar Tauhid, apa kata beliau? Fatabi'is sholiha miman salafa wajani bil bid'ata miman khalafa. Fatabi'i, ikutilah jalan orang-orang soleh dari golongan ulama terdahulu kalian. Dan jauhilah sesuatu yang baru yang dilontarkan oleh orang-orang belakangan atau ulama-ulama akhir zaman. Wabillahi taufiq li ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.